Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi di kelas malam. Kali ini kita kedatangan narasumber lagi yang sama dengan minggu lalu. Di yang kemarin menceritakan tentang perjalanan kemampuan atau indigonya ya. Ya, kembali lagi di kelam kali ini Mbak Putri. Halo Mbak Put. Halo. Bosen ya wong krungu suaraku. Apa ya? Keren. Jadi Kak Putri ini katanya setelah kemarin podcast itu dia katanya punya cerita yang cukup menarik. Ini tentang ini ya. Mungkin apa ini? Aku bingung untuk mendeskripsikannya. Mungkin lebih ke apa ya ini? Perjalanan tanpa sadar apa gimana nih? Trip ya. Trip bawah alam sadar. Jadi ini ya disclaimer aja. Jadi dulu Putri itu pernah melakukan perjalanan yang tanpa ia sadari dia kemana, dia sama siapa, dan dia tuh ngapain tuh dia nggak tahu sama sekali. Tapi ini yang mungkin kalau yang podcast kemarin kan Putri kan menjelaskan menceritakannya karena udah sampai rumah ya, dan itu cuma yang tahu kan cuma Putri sama orang tua pun kan cuma lihat di depan rumah kan. Tapi kan kalau ini kan semua angkatanmu semua tahu, angkatanku semua tahu kalau kamu melakukan perjalanan yang aneh, yang cukup aneh, bahkan membuat mantanmu sedih. Aduh, bahas mantan Gak apa-apa. Gak apa. Nih maaf ya Mas mantan, agak diangkat di sini ceritanya. Iya gak apa-apa. Gak apa, yang penting yang sekarang gak marah aja. Aman. Oke. Aman tau. Jadi gimana ceritanya Put? Aku tuh malu sih sebenarnya Mas cerita ini. Kok malu? Soalnya tuh ini tuh terlalu yo serem, yo lucu, yo apa ya? Gak masuk akal. Terlalu random. Jadi kayak nggak tahu ya, itu waktu, jadi itu kejadiannya kalau nggak salah itu 2017. Ya itu kalau kemarin pada denger podcast yang minggu lalu ya, itu kan aku cerita kalau misalnya memang awal-awal tuh aku sulit mengontrol gitu. Jadi makhluk apapun yang aku lihat, ku mediasi ke badanku gitu. Nah, jadi kebetulan nih di rumahku memang daerah kota, tapi dia belusuk gitu loh Mas. Jadi kayak sepi, terus ada lahan kosong dan sebagainya gitu. Ini awal mulanya aku sering kemasukan sama makhluk yang deket rumahku sendiri gitu. Jadi dari lahan itu. Ini makhluk-makhluk yang dari mana aku nggak tahu. Nah itu sering kan. Dan waktu itu lucunya ini juga sebenarnya aku menganggap ini lucu gitu. Jadi itu hantunya itu modern gitu. Dia bisa berkomunikasi lewat HP. Jadi nah waktu itu tadi kan maaf dulu nih bahas mantan ya. Jadi dulu aku masih pacaran sama mantanku. Nah itu yang kena sasarannya emang dia gitu. Jadi pas aku kemasukan, aku selalu berkomunikasi sama sebenarnya nggak tahu ya kenapa dia gitu, tapi memang seringnya dia, tapi nggak cuma dia sih, ada beberapa temen aku juga yang kena dan sebagainya. Nah saat kejadian itu tuh juga aku langsung tiba-tiba nggak sadar kalau misalnya aku masukkan lagi main. Aku ingatnya tuh terakhir aku tuh lagi di kamar main HP gitu, ingetnya gitu doang. Terus tiba-tiba nah ini kan posisinya memang aku chatan sama mantanku kan, dan mantanku ini dia lagi di waktu itu lagi di ngumpul sama angkatannya Mas Anda, angkatanku. Pokoknya di situ kan lagi masa-masanya kesurupan masal itu, jadi pada berjaga toh gitu, dan lagi kumpul di situ gitu. Terus
ya kan aku lagi chatan. Nah tiba-tiba ternyata aku tuh pesen Gojek, tapi ini di dalam keadaan aku tuh kesurupan mas. Jadi Aku pesen Gojek. jadi Gimana? tapi kan kamu tadi bilang kamu lagi chatan. Berarti pas saat chatan itu kamu nggak sadar kan? Iya, jadi aku ingat chatan. Terus tiba-tiba ya udah gitu. Jadi aku kayak misalnya aku ngeliat di jendela gitu, ada apa, ada makhluk gitu. Jok langsung tiba-tiba masuk gitu. Kalau aku dulu gitu ya mas, zaman-zaman masih awal-awal. Nah itu tuh kejadiannya kayak gitu. Jadi aku lagi main HP, jendela itu kayaknya aku ngerasa ada berisik atau gimana, aku buka, masuk. Dah. Terus pokoknya ingetku tuh ya aku main HP dan ke distract sama itu yang di jendela. Udah habis itu aku nggak sadar. Nah ini tuh yang aku lihat, yang aku ini dari sudut pandang mantanku yang menceritakan dan orang-orang yang menyaksikan gitu. Itu aku ngomong kalau aku mesen Gojek. Aku mesen Gojek. Terus habis itu kalau di chat mantanku itu aku tiba-tiba ngirim foto. Jadi aku ngomong bahasa Jawa, terus aku ngirim foto wayang. Gitu. Wayang. Aku ngirim foto wayang. Iya, wayang. Jadi ini pagelaran wayang, Mas. Jadi apa ya? Ya kayak acara wayang, tapi aku sendiri nggak tahu itu di mana sebenarnya. Jadi pokoknya di pagelaran wayang itu, jadi wayang. Nah itu tuh masih nggak tahu ya mantanku masih ada foto apa enggak. Tapi itu ada di foto ke mantanku tuh ada foto itu. Jadi aku foto wayang, terus dia nanya kamu di mana gitu. Aku jawab, aku nggak salah di situ di chat itu kan masih ada ya. Aku pas sadar pun udah baca gitu. Itu memang aku ngomong nggak jelas gitu, tapi aku lupa pakai bahasa Jawa apa pakai bahasa Indonesia, intinya aku ngomong nggak jelas. Nah ternyata usut punya usut itu aku kesana karena waktu itu kalau nggak salah motorku rusak apa gimana, jadi kayak mantanku tuh mikir ini anak kesana pakai apa gitu, jadi kayak kok bisa ke tempat wayang gitu kan. Ternyata aku tuh mesen Gojek mas. Mesen Jadi Gojek. hantu neki mesen Gojek. Kamu mesen Gojek ke bayang no weh. Kamu ibaratnya kamu pesen Gojek ke pagelaran wayang. Iya. Dan kamu nggak tahu itu di mana. Pesen Gojek. Kalau di tulisannya itu alamat nggak jelas. Kalau kan ada kan riwayatnya. Itu alamat nggak jelas. Cuman kalau tak cari itu emang di daerah deket JSC ke belakang lagi, aku nggak tahu sih itu daerah mana, tapi pokoknya kok aku lihat di maps itu dulu itu di daerah JSC itu. Jadi itu emang deket rumahku sih kebetulan. Nah waktu itu aku pesen Gojek dan emang ini juga dari sudut pandang mas-mas Gojeknya ya. Jadi aku pesen Gojek itu aku kadang nggak sadar. Aku pesen Gojek, terus yang aku sadar itu aku naik Gojek mas. Aku naik Gojek, aku di motor. Depanku mas-mas Gojek gitu, tapi aku jalan pulang. Jadi aku jalan pulang di situ. Si Gojek ini terus nanyain mbak gitu, manggilin aku gitu kan, mbak gitu kan, intinya manggil aku. Terus aku mas, ya dek, nggak sadar kan, terus sadar lah, yuk bingung kan. Aku ngomong mas, kok aku naik Gojek. Aku ngomong gitu sama mas. Ya, terus masnya gimana? Ya masnya saya bingung loh mbak dari tadi nggak sadar po gitu, mbak dari tadi tak ajak ngomong tapi diem gitu. Terus aku bilang, tapi pas katanya terakhir itu memang aku minta pulang. Jadi habis dari wayang itu sekitar setengah jaman gitu, aku nggak tahu lah. Masnya bilang itu aku minta pulang. Nah kan tapi masnya yang pas pulangnya memang dia nggak pakai aplikasi gitu. Jadi ya dia nganterin aku pulang gitu. Itu pun pas di motor aku bingung kan. Di motor itu bingung, terus aku nanya, mas kok aku naik Gojek? Terus dia bilang, nah, mbak tadi tuh mesen Gojek ke tempat wayang gitu. Terus aku ngerasa mbak kayaknya nggak ini deh, aneh gitu kata dia gitu. Soalnya aku tuh bener-bener diem, terus aku senyum-senyum gitulah intinya. Terus sambil nonton wayang itu, ya udah masnya tuh ngerasa aku tuh aneh. Soalnya itu mas, kalau mas tahu itu sekitar jam 11-an malam kalau nggak salah.
Pokoknya Anjir. tengah malam dan aku keluar diem-diem. Kan aku tuh dulu maba diprotektif banget ya sama ibuku. Tapi aku tuh keluar lewat, nggak tahu lewat mana. Kayaknya nggak lewat pintu sih, soalnya jendelaku kebuka. Jadi kayak jendelaku tuh langsung bisa apa sih keluar gitu loh mas. Hah. Jadi kayak nggak ada teralisnya gitu. Itu jendelaku kebuka. Jadi kayaknya lewat jendela. Nah itu ya udah aku naik Gojek. Mas Gojeknya itu bingung karena aku pas naik pun aku cuma ditanyain atas nama ya gitu. Nyebut sendiri Ya, dong. spill guys. Nanti Maaf. di sensor sama editor. Editornya lagi Makasih senyum-senyum. loh. Makasih loh editor. Editornya lagi senyum-senyum di samping. Jadi atas nama Putri ya gitu kan. Terus aku cuma senyum, diem gitu katanya. Terus aku naik, ya udah itu kan, jadi dia yang kedua tuh dia bingung karena dia nanya kan, ini gimana ya Mbak gitu. Terus aku cuman diem. Pokoknya kata aku selama di perjalanan tuh diem, senyum sama bersenandung. Gimana sih bersenandung tuh? Kayak kamu lah. Nah, Oh gitu. ya, asik. Ya kayak gitu. Jadi selama di jalan tuh aku tuh kayak gitu. Nggak tahu sih kalau masnya tuh dengernya emang lagu tapi aku nggak ngucapin lagu, apa nggak ngucapin apa Ya sih kayak kata-kata, cuman kayak bergumam lagu, gitu. kayak nyinden gitu loh mas. Tapi nyindennya tuh yang cuman suara gitu. Terus dia mulai aneh lah. Terus kok ke wayang gitu. Di wayang pun aku cuman diem, cuman senyum gitu. Dan terus akhirnya pas balik tuh aku, pas ke dia tuh aku senyum. Kata dia tuh aku senyum, terus aku, ayo pulang, aku bilang gitu. Ke itunya, ke Mas Gojeknya, Gojeknya. Mas Gojeknya. Pulang lah. Pulang lah, itu pas di perjalanan pulang aku sadar mas. Nah terus akhirnya sih Mas Gojeknya nyeritain lah di depan rumahku tuh, Mas Gojeknya nyeritain itu semua tadi ke aku, kayak maksudnya mbaknya tuh sebenarnya kenapa, mbak itu masih tuh bingung gitu, mbak sebenarnya kenapa ya mbak gitu. Aku ya Bu mas aku juga nggak tahu kenapa gitu. Ya buat mas-mas Gojek yang dulu nganterin Mbak Putri, maaf ya, Mbak Putri lagi Ya, tidak bilang mbak mas sadarkan diri. tidak sadar. Pokoknya tuh kejadiannya gitu. Terus itu mungkin kalau aku udah nggak ada fotonya sih, tapi kalau mungkin setannya itu maksudnya masih ada, mungkin ada sih foto itu, entah di mantan foto di aku ya, karena itu memang ada gitu. Foto itu beneran ada, dan itu tuh mungkin beberapa angkatan itu lihat sendiri gitu. Lihat sendiri. Oh nggak salah, aku lupa deh. Itu nelpon atau enggak, aku lupa mas. Tapi itu memang disaksikan oleh dua angkatan gitu. Jadi kejadian itu memang disaksikan banyak gitu loh. Jadi ya tapi aku nggak sadar. Jadi kejadiannya itu trip di bawah alam bawah sadar gitu, ke tempat wayang dan pulang gitu. Pulang tapi udah nggak ada lagi. Jadi pas pulang itu maksudnya aku keadaan sadar. Ya itu sih ceritain Mas Gojeknya ketakutan. Terus tak kasih tip. Itu kalau sepertinya itu Gojeknya itu depresi sampai sekarang. Ya berhenti Gojek deh mas. Berhenti Gojek deh. Tapi ini yang aku mau tanya tuh, Mas Gojeknya pas di sana lihat benar-benar itu wayang beneran atau gimana? Iya wayang, pagelaran wayang. Jadi pagelaran wayang, dia bilangnya gitu sama aku mas. Jadi aku juga nggak tahu itu dia melihatnya mungkin cuman bener apa tipuan atau gimana, aku nggak ngerti. Tapi yang dia lihat juga pagelaran wayang. Dia juga bilang sama aku kayak kayak ya aku ini ke tempat ini terus ada pagelaran wayang mbak gitu. Dia bilang gitu. Jadi itu emang titik, bukan misalnya ke daerah mana nggak. Jadi itu titik di peta gitu loh mas. Kan kalau misalnya kita di Gojek gitu kan bisa milih milih titik gitu kan. Nah itu di titik gitu. Jadi jalan lalalala, udah lupa ya aku. Jalan lalalala terus ya itu dia ngikutin di situ. Dan itu ternyata pas ke sana dia katanya masuk ke acara ada kucing berantem, pagelaran wayang gitu. Dia juga bingung kok sampai sini gitu, kayak dia tuh juga mikir kayak baru tahu gitu ada pagelaran wayang di situ dan sebagainya gitu.
Anjir, epic sih, epic. Lucu sih tapi Mas sebenarnya itu. Ya, Yang ya nggak habis pikir tuh aku modern. lucu sih Modern banget hantunya. kalau sekarang didengerin tuh lucu. Tapi yang dulu itu yang merasakan kan panik. Iya bener. Keren sih memang. Tapi yo lucu. Anjir. Ngeri sih. Aku sampai merinding. Nah, tapi setelah kejadian itu ya, karena kamu pulang ke rumah, itu kamu ngerasain apa gitu? Ada yang aneh atau? Bingung soalnya kan ya ditanyain juga kan di chat itu kenapa dan sebagainya. Ya aku nggak bisa jawab itu loh Mas, kayak bingung. Yang terakhir aku emang lihat itu memang yang waktu sebelum kejadian itu memang yang aku lihat itu sosok perempuan. Tapi nggak tahu dia itu apa dan sebagainya. Cuman gitu doang, sosok perempuan udah. Jadi kayak cepet gitu loh kejadiannya, kayak aku lihat langsung masuk ke badan kayak gitu. Jadi ya udah pas pulang aku udah nggak ngeliat lagi, memang sosok perempuan itu aku udah nggak ngeliat. Jadi kayak pulang ya udah dengan keadaan bingung, terus masuk kamar lewat jendela, ya udah tidur gitu. Gila. Emang gila itu aneh banget. Unik sih menurutku karena dia menggunakan badanmu untuk memesan Gojek demi dia untuk ke wayang. Jadi intinya tuh dia tuh mau nitip badanmu untuk ke Pagelangan Wayang hanya untuk situ. Iya. Wah, dia kalau terbang Gojek. Mungkin kalau dia terbang nanti gimana kan nggak tahu. Gitu. Mungkin nggak tahu tempatnya. Tapi canggih ya Mas. Ya kan kalau canggih banget. Kan kalau makhluk gaib itu kan memang dia bisa untuk apa ya? Istilahnya tuh bukan merekonstruksi tapi lebih ke membuat suatu energi yang sering dilakukan manusia itu dijadikan mereka untuk alat. Makanya di Jogja sendiri kan banyak tuh yang cerita-cerita tentang apa namanya driver yang di sesat makhluk gaib kayak gitu. Bahkan temanku dulu kan ada teman kuliah juga, dia kan Gojek. Nah, pas dia Gojek itu tuh, jadi dia tuh mau Gojek di daerah Palagan kalau salah. Pas di daerah Palagan, nah kan ada kayak di perumahan biasa. Terus si temanku tuh ngechat yang mesin Gojek, Mbak, tolong keluar dong. Oh iya Mas, saya ada di depan. Oh iya, Mbak yang kesini bisa nggak? Nggak, Masnya aja yang kesini. Nggak Mbaknya aja yang kesini. Loh, emang kenapa sih Mas? Nah, saya tuh lihat putih di tengah-tengah rumah Mbak. Jadi di antara di titiknya si Gojek berhenti sampai di depan rumahnya si Mbak itu yang pesan Gojek, itu dia lihat putih-putih di kayak di apa? Ada pohon. Nah, pas dia ngecat kayak gitu, ya sama Mas, saya itu juga lihat, makanya saya takut ke situ. Jadi antara yang pesan Gojek sama temanku yang Gojek itu sama-sama lihat. Merinding. Kayak gitu. Bisa gitu ya Mas ya? Ya. Banyaklah cerita-cerita tentang makhluk gaib yang menggunakan teknologi kita, teknologi segala macam. Tapi ceritamu ini sangat-sangat keren sih, karena kamu bisa sampai ke tempatnya dan kamu minta pulang. Itu aku nggak bayangin si mas-mas Gojeknya tuh ekspresinya tuh gimana, aku belum bayangin tuh. Untungnya Mas Gojeknya tuh nggak ninggal aku loh Mas. Ya kalau kamu. Untungnya loh. Ya mungkin Mas Gojek kan udah berpikir saat mungkin kan di jalan kamu berangkat sampai ke tempat Pagelangan Wayang itu kan
mungkin ada obrolan yang mungkin kamu nggak tahu obrolan apa. Bahkan Ya, Mas Gojeknya benar-benar. juga bilang kalau kamu sempat nyinden dan segala macam, itu kan juga curiga. Benar sih, mungkin nggak tahu aku ya juga, karena nggak sadar kan trip alam bawah sadar. Oh iya, trip alam bawah sadar. Oke, Pak. Aduh. Mungkin ini teman-teman cerita dari Mbak Putri ya, tentang dia datang ke pagelaran wayang tanpa dia sadari. Ya begini, itu sih cerita dari Mbak Putri. Terima kasih Ya. Mbak Put sudah kedua kalinya masuk di Posketan. Karena Yap. ya belum banyak yang dengar ya, baru ratusan doang. Jadi yang penting nanti bisa jadi pembelajaran di segmen kelam kali ini. Terima kasih ya Mbak Put Ya. untuk waktunya. Maaf lu mengganggu. Saya mau sampaikan salam untuk Mas Gojek dulu ya. Oh, iya. Terima kasih Mas Gojek itu. Lupa namanya. Makasih ya Mas telah menyelamatkan saya. Sama Mas Mantan ya nggak? Aduh. Itu sebagai moderator aja, moderator. Tapi kayaknya kalau buat ceritaku tersebar. Oh iya. Kan kalau fotonya mungkin udah nggak ada ya. Tapi kalau nanti aku chat Mas Mantan buat nyari fotonya, masih ada nggak gitu? Siapa tahu. Kalau dia masih ada silahkan. Kalau di aku udah nggak ada. Saya terakhir kali ketemu sama Mas Mantan itu dia udah ganti HP. Oh nggak tahu, nggak merhatiin. Cukup. Kita cukupkan untuk segmen kelam kali ini. Terima kasih yang buat mendengar. Jangan lupa follow Instagram kita di @ukmpengamatan dan di Twitter juga @ukmpengamatan, dan selalu kunjungi seluruh media sosial kami untuk update terbarunya. Terima kasih Mbak Putri. Ya. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Salam. Terima kasih buat kalian semua sudah mendengarkan Posketan ini. Jangan lupa klik tombol follow dan hidupkan lonceng agar kalian tidak tertinggal podcast dari kami.